Di sini saya merasa sangat-sangat beruntung seperti satu langkah di depan dari para pesaing saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Fanas Nasyad. Saya dari Cycle 2, Pathway MOS atau Microsoft Office Specialist. Dan waktu itu ada Pathway Career, Future Career. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris dari kampus swasta. Salah satu kampus swasta di Sidoarjo yaitu STKIP PGRI Sidoarjo. Itu sekolah yang di bidang keguruan seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya ditarik ke belakang, saya itu galau antara Microsoft Office sama data scientist. Karena pertimbangan saya adalah yang pertama, data scientist itu akan berguna di masa yang akan datang, karena data scientist itu sangat diperlukan sekali di masa yang akan datang. Tetapi yang menjadi penentu bahwa saya memilih Microsoft Office di situ adalah yang pertama, dia itu pasti akan berguna di semua administrasi di bidang apapun. Pasti Microsoft Office itu akan berguna, terutama pada Excel yang bagian mengolah data. Dan apalagi saya yang awalnya backgroundnya itu ada di dunia pendidikan, pasti akan bergulit di Microsoft, entah itu Word, PowerPoint, dan Excel. Dari situlah yang menentukan, yang membuat saya memilih kenapa harus MOS, Microsoft Office Specialist. Pada saat saya masuk ke website Kampus Merdeka, di situ banyak sekali dari lembaga belajar yang lain. Tapi saya di sini mencoba untuk mencari tahu dulu yang apa itu MyEduSolve, di mana saya lihat di IG-nya, habis itu saya lihat nih alumni-alumninya bagaimana. Ini kan cycle kedua nih, pasti ada yang menjadi cycle pertama. Itu saya lihat di postingan-postingannya di sana, dan ternyata enak gitu loh. Apa itu namanya, lingkungannya, cara mengajarnya di MyEduSolve itu ternyata asik kalau dilihat dari pengalaman yang cycle pertama. Dan itulah yang mengakibatkan saya memilih untuk MyEduSolve. Di samping di sisi lain ada Microsoft Office Specialist yang diberikan oleh MyEduSolve, seperti itu sih. Tantangannya pasti ya sangat berat ya Kak ya. Bukan sangat-sangat banget, tapi pasti ya tantangannya akan sangat berat. Kenapa? Karena di sini di MyEduSolve itu kan diajarin bukan hanya terkait dengan MOS aja, tapi juga di situ ada Future Career. Dan aku ingat banget setiap beberapa minggu sekali itu dikasih materi terkait dengan pekerjaan yang lain. Contohnya adalah aku ingat banget MyEduSolve pernah memberikan materi terkait dengan MT, dan di sana saya tertarik nih terkait dengan MT. Tantangannya besarnya di mana? MT kan rata-rata kan untuk bekerja di luar pendidikan, dan di mana saya backgroundnya itu adalah pendidikan. Dan di situ saya harus switch karir dong, harus memulai dari bawah, memulai sesuatu tantangan yang baru. Memang benar pada saat program MT itu semua jurusan, tapi tantangannya di situ beda. Karena saya backgroundnya itu adalah pendidikan, yang mungkin menurut perusahaan ya jarang banget gitu loh orang pendidikan switch karir ke dunia yang non pendidikan. Tantangannya di sana sih. Saya harus meng-apply di salah satu perusahaan yang dimana saya sudah siap dengan bekal yang diberikan oleh MyEduSolve, terutama pada Future Career yang diberikan dan Microsoft Office Specialist yang diberikan. Tantangannya di situ sih, harus switch karir dan mulai dari bawah. Reasonnya adalah setelah yang saya dapatkan ketika Zoom bersama teman-teman dari kampus Merdeka yang diberikan oleh MES, yaitu pertama yang membuat saya tertarik adalah fast track untuk menjadi seorang manajer, yang dimana pasti tantangannya akan sangat berat. Contohnya tidak boleh menikah dulu, harus berani ditempatkan di seluruh Indonesia, tinggi yang diharapkan oleh perusahaan, karena kan notabene perusahaan all up atau investasi untuk anak-anak baru ini, anak-anak yang baru lulus. Aku ingat banget, mungkin kalau misalnya di sertifikasi ini
di sertifikasi ini itu pasti bukan hanya di manajemen trainee aja. Mungkin kalau aku boleh cerita sedikit, agak melenceng sedikit, contohnya adalah di tes CPNS. Walau tes CPNS atau mungkin tes BUMN itu pasti diminta untuk sertifikat keahlian, yang dimana pasti kita akan membutuhkan sertifikat keahlian. Nah, di sini saya nggak perlu repot-repot karena saya ketika lulus di pendidikan bahasa Inggris, saya ini sudah punya sertifikat nih keahlian saya di Microsoft. Kalau misalnya ditarik garis ke MT, itu ada salah satu rekrutmen atau salah satu proses rekrutmen di mana saya diberikan soal Excel untuk dikerjakan. Ketika saya bandingkan dengan kelas yang saya dapatkan pada MES, itu berbeda sekali levelnya. Jadi di sini saya merasa sangat-sangat beruntung, seperti satu langkah di depan dari para pesaing saya. Saya ini loh materinya loh udah aku dapetin di mes dulu gitu. Jadi itu yang saya sangat-sangat rasakan. Mendaftar bekerja di mungkin yang instansi pemerintah itu saya, atau mungkin pekerjaan yang lain yang membutuhkan sertifikat keahlian, saya ini sudah punya pegangan. Itu dari segi administrasi. Dan kalau dari segi prakteknya, mungkin ketika ada proses atau tahapan seleksi yang diberikan soal-soal Excel, itu saya sudah siap seperti satu langkah di depan, di mana saya paham banget soal-soal yang dibuat tes untuk mendapatkan sertifikat MOS itu sangat-sangat susah. Jadi yang pertama, diri saya tuh kan di retail dan juga saya pasti dari segi hard skill-nya dari MOS-nya itu pasti saya akan sering untuk mengolah data. Yang dimana mengolah data itu barang sehat, barang tidak sehat, atau barang slow moving. Nah, disitu kan pasti akan saya membedakan barang-barang tersebut. Nah, disitulah gunanya Excel. Microsoft Excel itu akan sangat-sangat berguna. Dimana saya harus memantau sales per jam. Ketika salesnya mungkin di bawah, nah saya harus do something nih ke tim juga, dan timnya untuk bagaimana. Di situ peran dari Microsoft Excel di sana. Nah, kalau peran dari yang saya dapatkan ketika PowerPoint, yaitu ya pasti saya MT ya, dimana saya harus present kegiatan saya atau apa yang saya lakukan itu kepada branch manager dan juga regional manager saya. Jadi keenaknya MT pasti akan ada review di setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan atau setiap semester, yang dimana saya harus present tempat yang saya pegang ini bagaimana nih salesnya atau pertanggungjawabannya saya, yang dimana di situ pasti akan direview oleh BM dan KM. Nah, di situ skill PowerPoint saya dan juga Excel saya, yang dimana saya harus menyajikan data kepada regional dan branch manager, dan juga kemampuan dari PowerPoint saya itu sangat-sangat mudah. Dari segi soft skill, yang dimana career path yang future career yang saya dapatkan itu, yang pertama paling kerasa itu ketika proses rekrutmen, yang dimana saya ingat banget namanya itu Kak Farah, namanya sama dengan saya, Kak Farah juga. Itu sana yang sangat-sangat profesional dari orang lulusan psikologi dan juga mantan HRD juga. Di sana saya mendapatkan ilmu di sana, yang dimana itu ilmunya salah satu yang paling banget kerasa itu adalah CV. Proses rekrutmen pertama pasti adalah screening CV. Terus CV saya menjadi sangat-sangat bagus. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah proses interview, yang dimana saya mendapatkan pembelajaran interview dari future career. Itu bagaimana cara interview, bagaimana cara melakukan interview dengan baik, menjawab pertanyaan, dan itu bukan hanya berguna bagi saya ketika proses rekrutmen. Ketika saya bekerja pun, yang saya dimana diharuskan untuk merekrut anak itu sebagai user ya. Kalau saya kan melakukan interview sebagai user. Yang dulu saya diinterview orang, sekarang saya menginterview orang sebagai user. Dimana di situ pembelajaran materi-materi tersebut itu amat sangat berguna bagi saya. Dan yang ketiga itu adalah mengetahui emosi, mengetahui sifat-sifat diri kita dan juga dari lingkungan sekitar.
juga saya dapatkan ketika Future Career. Itu sangat berguna bagi saya untuk memahami diri saya ketika melamar pekerjaan. Pastikan ada pertanyaan nih, kelebihan dan kekurangan. Itu membuat saya mengetahui yang ada di dalam diri saya, dan ketika saya sudah bekerja, jadi saya tahu nih, ternyata anak ini itu sifatnya kayak gini, nah ini sifatnya kayak gini. Nah itu berguna bagi menunjang kemampuan leadership saya agar saya bisa mengetahui anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, dan treatment yang harus saya berikan itu seperti apa. Kamu akan belajar bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang persiapan dirimu untuk menggapai masa depan. Oke, kalau materi pasti semuanya di tempat lain sama lah materinya, tapi treatmentnya itu pasti akan berbeda. Dimana di sini saya mendapatkan yang pertama kelas dengan mentor, yang kelas utama dengan mentor. Ketika saya tidak paham atau teman-teman kelas saya tidak paham, itu ada materi selanjutnya nih dari wali kelas. Kalau wali kelasnya kan pematerinya ya materi utama, dan ini ada ketua kelasnya nih. Ketua kelas ini juga akan memberikan materi di luar kelas, yang dimana mungkin untuk teman-teman yang kurang paham itu akan di-remind di sana, yang dimana di situ akan lebih santai, dan pematerinya pun itu sangat-sangat berkompeten. Yang dimana saya dulu itu diajari sama Kak Gaby, inget banget Kak Gaby, itu sangat profesional banget. Kalau sama Future Career yang dimana saya juga ditemani sama Kak Ayas, itu orang-orangnya sangat-sangat profesional di bidangnya, dimana materinya yang akan kamu dapat itu pasti akan sangat-sangat maksimal dari pengalaman-pengalaman beliau di dunia kerja. Ya, pengalaman beliau di dunia kerja itu diberikan kepada kita agar kita itu siap ketika nanti masuk ke dalam dunia kerja. Jadi ketika kamu memilih mes, kamu berada di dalam pilihan yang